warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Rifki Ritonga dengan NIM 22160501699 dari Prodi Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Baik, saya di sini akan mempresentasikan statistika lanjutan untuk memenuhi tugas UAS. Yang soalnya ialah soal nomor pertama, yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Dapat kawan-kawan lihat semua di tabel. Untuk jawabannya yaitu, dan saya juga sudah mencari data di dalam aplikasi SPSS, yaitu One Sample Kolmogorov Smirnov Test, yang dapat diinterpretasikan yang pertama, hipotesis H0. Distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Hipotesis H1 yaitu distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Untuk interpretasi yang kedua, pengambilan keputusan dasar. Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas 0. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Dan untuk yang pertanyaan B, yaitu yang pertanyaannya, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata, simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Dan juga saya sudah mencari di aplikasi SPSS yang dapat kita interpretasikan. Yang pertama, rata-rata mean sama dengan 7318,93. Untuk yang kedua, jadi rata-rata dari 30 data statistika mahasiswa jurusan statistika adalah 73,1893. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari semua observasi dalam sampel adalah 73,1893. Untuk interpretasi yang ketiga, simpangan bakunya sama dengan 1,86654. Untuk interpretasi yang keempat, ini menunjukkan bahwa tersebar rata-rata 1,86654 di atas dan di bawah rata-rata. Hal ini berarti bahwa sebagian besar data berada dalam rentang 71,3228 hingga 75,0559. Data kemungkinan terdistribusi secara normal dengan variabilitas yang cukup besar. Untuk yang kelima, nilai minimum sama dengan 50,00. Untuk yang keenam, nilai minimum adalah 50,00. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai lebih kecil dari 50,00. Untuk interpretasi yang ketujuh, nilai maksimum sama dengan 86,67. Untuk yang kedelapan, nilai maksimum adalah 86,67. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai besar dari 86,67. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Yang pertanyaannya ialah, PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisis data berikut ini. Dan kawan-kawan juga bisa melihat datanya di tabel. Dan untuk pertanyaannya ialah yang soal yang A, yaitu tentukan korelasi antara penjualan atau Y dan promosi X1 atau disingkat, dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 atau disingkat, serta berikan interpretasinya. Baik, saya juga sudah mencarinya di dalam aplikasi SPSS Correlation, yang dapat kita interpretasi. Yang pertama, korelasi Y dengan X1, dan yang kedua, dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi
yang dihitung dengan koefisien adalah sebesar 0,989. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi, artinya jika semakin besar jumlah promosi PT Maju Mundur Informatika ataupun MMI, akan membuat jumlah penjualan akan meningkat. Yang ketiga, korelasi Y dengan X2. Dan yang keempat, dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung koefisien korelasi sebesar 0,901. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand, jika semakin besar jumlah stand PT Maju Mundur Informatika di setiap daerah, akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Dan untuk yang pertanyaan yang B, tentukan koefisien determinasi dan berikan interpretasinya. Dan saya juga sudah mencari di aplikasi SPSS model summary yang interpretasinya berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,99 atau sebesar 94,9%. Jadi tingkat stand dan promosi mempengaruhi tingkat penjualan PT Maju Mundur Informatika atau MMI sebesar 94,9%, sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, yaitu buatlah persamaan rekreasi linear berganda ataupun satu penjualan dalam satuan penjualan juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya dengan lengkap. Dan bisa juga kawan-kawan lihat, saya juga sudah mencarinya di dalam aplikasi SPSS koefisien yang dapat dianalisis. Yang pertama, untuk penyaluran persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized koefisien. Dari kolom B ini dapat konstan sama dengan 60,786. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sama dengan 2,238 dan koefisien variabel stand sama dengan 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,567 X2. Baik, yang untuk selanjutnya, jika X1 dan X2 nya 0, maka nilai beta 0 sekian. Artinya nilai beta 0 adalah 60,786. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand X1 dan X2 sama dengan 0, penjualan yang diprediksi adalah 60,786 juta rupiah. Dan jika X1 dan X2 nya 0, maka nilai beta 0 sekian. Artinya nilai beta 1 adalah 2,238. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi X1 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 2,238 juta rupiah dengan asumsi stand X2 tetap konstan. Jika X1 dan X2 nya 0, maka nilai beta 0 sekian. Artinya nilai beta 2 adalah 576. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand ataupun X2 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 676 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi X1 tetap konstan. Prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Penjualan sama dengan 60.786 ditambah 2.238 dikali 45 ditambah 567 dikali 150 yang hasilnya sama dengan 60
ditambah 100.710.000 dan 86.400, dan hasilnya semua yaitu 2.047.896 juta rupiah. Dan untuk interpretasinya, jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah 247.896 juta rupiah. Dan baik, cuman itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.